Di negara orang begitu dia dilahirkan, makannya, pendidikannya, pekerjaannya, sampai hari pensiunnya, sampai hari kematiannya pun udah dijamin dan ditanggung oleh negaranya. Tapi kalau di negara ini belum lagi dilahirkan udah punya utang. Salah. Dipertontonkan, dijalankan, malah diem pada. Fir'aun, tahu Fir'aun gak Fir'aun? Lihat aturan kayak gini ya, mimisan Fir'aun tuh. Ya, emang si botak ini nggak ada otaknya. Mana nih kejaksaan kemarin yang nyari soal markup harga? Nih, kepala BGN, sasaran empuk. Dulu lo teriak-teriak, akan saya kejar koruptor sampai Antartika. Baru nyampe Solo lo puter balik sambil garuk kepala, ya. Ngomong doang lo gede, bukti kagak ada. Ngomong doang lo keras, tapi nyali ampas. Mungkin kamu nggak sadar, apa saja yang sudah kamu berikan kepada negara. Penghasilan kamu sudah kena pajak. Belanja bulanan ke minimarket dan supermarket, kena lagi PPN. Kamu punya motor, punya mobil, kena pajak tahunan. Kemarin-kemarin beli motor untuk fasilitas mereka para MBG itu. Bingung saya loh, cara berpikirnya itu apa sih gitu loh. Tapi jutaan orang itu sengsara karena kalian. Buat apa coba motor sebegitu banyaknya? Mendingan kasih langsung uangnya daripada beli motor segala macam untuk kepentingan mereka. Maunya apa sih? Cara mikirnya itu bingung saya, tahu gak sih? Sekarang bayangin kalau ada kasus korupsi, keracunan, atau penyimpangan di SPPG punya Polri, siapa yang bakal nyidik? Polisi nyidik polisi? Ini bahayanya konflik kepentingan. Ketika aparat penegak hukum ikut-ikutan jadi pelaksana program, maka mekanisme sekuritisasinya jadi kabur. Ini emang Bapak ini bikin Ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025 dan itu masuk dalam anggaran 2025 ya kan. Harga pasarannya 52. Seluruh orang yang ada di SPPG. Emang nih ya si Bapak yang satu ini nih bikin kesel seluruh rakyat Indonesia. Pas MBG dikritik, ngamuk, marah sejadi-jadinya. Pidato bahkan ngatain orang yang mengkritik itu anti asing lah, makar lah, pengkhianat lah. Tapi begitu TNI-nya diserang Israel, diem, sunyi, sepi, bikin merinding. Au. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali bisa menjumpai kembali sahabat di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari ya. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dimudahkan ya dalam mengais rezekinya sehari-hari ya. Rezeki yang manfaat, berkah, melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kian kesini semakin ini ya, semakin jengkel mungkin ya rakyat itu ya, semakin marah dengan kondisi yang ada sekarang, terutama terkait dengan MBG pastinya. Dan di cuplikan video-video tadi kita sudah menyimak, dan nanti akan lebih seru lagi dengan video-video selanjutnya. Sahabat, kita memang sangat memaklumi dan memang kita merasakan sendiri bagaimana kok rasa-rasanya Pak Prabowo ini belum siuman juga ya, walaupun rakyat sudah semakin keras, semakin pedas mengkritik, karena memang haknya rakyat untuk mengkritik ya kan. Mengkritik tentu bukan makar, dan tidak sedikit pun kami yang bersuara keras ini menginginkan atau menggulingkan pemerintahan ya. Kami hanya ingin mengawal apa yang sudah kami berikan, seperti yang ada di cuplikan video, bahwa kita memang sudah memberikan pajak kepada negara untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dikembalikan kepada kesejahteraan rakyat ya. Contoh misalnya pajak-pajak yang sudah kita keluarkan, mulai dari beri makanan sampai kendaraan kita harus bayar pajaknya. Saya sendiri kurang lebih setahun 15 juta untuk kendaraan ya. Untuk 3 mobil itu kurang lebih 15 juta, belum motor. Itu baru kendaraan ya, belum pajak-pajak pendapatan dan lain sebagainya. Jadi hak kita untuk memberikan kritik, saran, dan tentu ini untuk perbaikan ke depan. Dan semoga semakin keras kita suarakan, semakin cepat ya Pak Prabowo ya, presiden kita ini, untuk segera bangun siuman dari tidurnya. Jangan dibiarkan BGN seperti ini ya. Bagaimana kita menyaksikan jor-jorannya anggaran BGN yang terkesan dihambur-hamburkan begitu ya, mulai dari motor listrik yang speknya ternyata anggarannya bisa diduga ada markup gitu ya, belum lagi kemudian tab,
ya, kaos kaki dan lain sebagainya. Bahkan untuk IO saja miliaran rupiah ya dikeluarkan untuk IO BGN ini ya, untuk IO MBG ini. Belum lagi kabar yang tersiar, ini baru kabar ya, akan adanya rumah juga ya buat karyawan lah ya, atau pegawai SPPG, bukan sukarelawan ya. Kalau relawan MBG itu ya tidak dibayar, namanya relawan, tapi kan ini dibayar ya, ada gajinya. Bahkan dalam satu SPPG ini ada sebutlah PNS 3 gitu ya, mulai dari kepala, bendahara, akuntan sama ahli gizinya ya, diselipkan di situ ASN. Kabarnya kan seperti itu ya. Nah sahabat, kita akan saksikan keseruan video-video selanjutnya yang tentu saja ini adalah merupakan curahan nurani rakyat yang disampaikan kepada pemerintah melalui BGN misalnya ya. Mudah-mudahan ini ya kedepannya bisa lebih baik lagi, walaupun tidak semua orang setuju MBG ini ya. Dan secara pribadi saya lebih menyetujui bahwa anggaran yang jor-joran besar itu lebih baik ke pendidikan, penyediaan lapangan kerja yang tentu diperuntukkan untuk orang tua siswa ya, pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, dan keperluan-keperluan yang lain yang sifatnya membangun infrastruktur yang menghasilkan peluang atau lapangan kerja. Itu saya lebih setuju seperti itu. Kita saksikan saja video-video berikutnya. Dan sekali lagi, sekeras apapun yang disampaikan oleh netizen dan kita semua, tentu bukan bertujuan untuk makar, bukan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan, tetapi ingin pemerintahan ini lebih baik lagi ke depan dalam rangka memanfaatkan sebutlah anggaran atau uang negara yang bersumber dari pajak yang kita bayarkan tiap tahun, bahkan tiap hari ketika kita membeli sesuatu. Ya, baik, kita lanjutkan video-videonya, semoga bermanfaat. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada sahabatku yang sudah subscribe, dan tentu penghargaan yang setinggi-tingginya, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan pertama jika ada video baru yang kami rilis. Terima kasih sekali lagi, selamat menyimak sampai tuntas keseruan-keseruannya. Jangan dilewatkan. Selamat menyimak dan tetap berakal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekilas MBG, fantastis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 1,75 triliun per minggu akibat makanan MBG yang terbuang. Data dari Center of Economics and Law Studies. Bukan angka yang kecil. Kerugian 1,75 triliun dalam seminggu bisa mencapai 91 triliun dalam setahun dari dana MBG yang 335 triliun. 27% dari seluruh dana yang dikumpulkan dengan mengorbankan dana pendidikan, dana kesehatan, dan dana sosial. Pertanyaannya, kenapa makanan MBG bisa terbuang sebanyak itu dan tidak dimakan oleh anak-anak? Ternyata tidak perlu diselidiki karena sudah banyak yang memberitakan buruknya kualitas makanan MBG yang disajikan. Dari makanan yang busuk, nasi yang berlendir, makanan yang berbau, tidak layak makan karena sudah basi, sampai yang paling epik, makanan disajikan ternyata beracun. MBG adalah sebuah program yang menyedot anggaran yang sangat besar, masif, dan ambisius, tetapi tidak dibarengi evaluasi dan pengawasan ketat terkait kelayakan dan pelaksanaan program di lapangan. Menunya sungguh sangat hemat dan minim. Berbeda sekali dengan laporan Ketua BGN kepada Pak Presiden. Ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Satu lele utuh diberikan, Pak. Minimnya menu-menu yang disajikan, sepotong roti dan pisang, 1 butir kelengkeng, 3 buah kurma, dan susu yang diproduksi sendiri, serta 1 buah kelapa, sehingga anak sulit membawanya pulang ke rumah, membuat masyarakat bertanya-tanya apakah dana MBG sudah dipergunakan secara tepat. Karena ketika dana ratusan triliun bergerak cepat ke ribuan titik, resiko kebocoran, inefisiensi, dan pemborosan rentan terjadi. Apalagi banyak berita yang beredar. Beberapa orang yang mempunyai puluhan dapur MBG, hidupnya seketika mewah, bergelimang harta. Publik yang uangnya dipakai untuk program MBG berhak tahu apakah dana mereka dipakai benar-benar untuk menyediakan makanan bergizi yang gratis.
Potensi kerugian 1,75 triliun seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Apakah program ini benar-benar tepat sasaran? Atau justru merupakan pemborosan masif yang harus diaudit total? Dan SPPG yang diduga memberikan makanan beracun kepada anak-anak harus ditindak tegas. Polri akan mengelola lebih dari 1000 dapur MBG. Makin kesini gue makin yakin kalau MBG itu cuma program akal-akalan buat bagi-bagi proyek. Bayangin, satu SPPG itu mengelola dana operasional sekitar 1 miliar per bulan. Polri akan mengelola 1179 SPPG, TNI 452 SPPG. Bahkan baru kemarin-kemarin ada berita anak DPRD usia 20 tahun mengelola 41 SPPG. Itu belum yang nggak ketahuan. Jadi kalau pemerintah bilang ini buat muter roda ekonomi dan bantu UMKM, pertanyaannya coba lihat siapa yang dapat kuenya, aparat dan para pejabat. Anggaran MBG itu per tahun 2026 335 triliun per tahun. Dan ini pakai pos anggaran pendidikan. Tapi sejak jalan gak jelas berapa banyak yang jadi sehat, berapa banyak yang jadi pintar. Yang jelas cuman ada lebih dari 21.000 anak yang keracunan MBG sampai saat ini. Bukannya dievaluasi, malah diperluas. Sekarang bayangin kalau ada kasus korupsi, keracunan, atau penyimpangan di SPPG punya Polri, siapa yang bakal nyidik? Polisi nyidik polisi. Ini bahayanya konflik kepentingan ketika aparat penegak hukum ikut-ikutan jadi pelaksana program, maka mekanisme sekuritisasinya jadi kabur. Reformasi Polri yang katanya mau profesional malah jadi rusak gara-gara dijadiin alat politik di luar tupoksi utamanya. Sekarang lihat polanya, vendor politik dapat kontrak, pejabat daerah dapat proyek, aparat dapat dapur. Semuanya kenyang, kecuali rakyat. Ahli serangga dijadikan ahli gizi. Udah tahu salah, dipertontonkan, diperlihatkan, dijalankan. Ahli serangga dijadikan ahli gizi. Udah tahu salah, dipertontonkan, diperlihatkan seluruh Indonesia, dijalankan. Terus apa fungsinya masyarakat yang sekolahnya tinggi-tinggi, yang benar-benar paham ahli gizi, kok nggak dipakai? Yang dipakai model beginian. Salah, dipertontonkan, dijalankan. Waras, Pak, waras Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang jadi anehnya ini, seluruh pejabat, ribuan pejabat ya, ribuan pejabat tuh ya, melihat itu pada diem, dipertontonkan, malah pada ngeliatin doang. Salah itu. Bahkan yang paling mirisnya, anggarannya gede, tapi diperlihatkan doang. Cuma bisa nonton. Ribuan pejabat cuma bisa nonton. Woi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anggaran banyak ini. Bukan kaleng-kaleng. Salah. Dipertontonkan, dijalankan, malah diem pada. Fir'aun, tahu Fir'aun gak Fir'aun? Lihat aturan kayak gini ya, mimisan Fir'aun tuh. Ini, mau dibilang mindalik. Ini, teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Emang si botak ini nggak ada otaknya. Mana nih kejaksaan kemarin yang nyari soal markup harga? Nih kepala BGN sasaran empuk. Markup harga nggak ada otaknya emang. Ternyata netizen diam-diam ngecek harga motor trail di e-commerce Alibaba. Harga aslinya ternyata cuma 10 juta. Dan impor dari Cina. Ditambah lagi gue ngecek, gue double check dengan spesifikasi yang sama lewat AI dan hasilnya sama persis, gak ada bedanya. Belum lagi kita ngomongin Samsung Tab yang harga di website resmi cuma 8 juta tapi disulap jadi 17,9 juta. Belum lagi masalah anggaran kaos kaki 6,9 miliar dengan harga 100.000 per pieces. Pertanyaan gua, itu merek kaos kakinya apa? Esensial. Dan untuk Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, mending si dadan ini dipecat Pak. Masa ia mau ngebiarin hama busuk satu ini mau merusak citra program sosial Bapak? Mending diganti, kalau perlu dipecat dan diproses secara hukum karena sudah terang-terangan main pakai anggaran dan markup harga seenak kepalanya aja. Dan buat jaksa, KPK dan instansi terkait mending diperiksa sekarang. Karena makin kesini gue lihat makin ngelunjak si botak ini. Program presiden rusak karena satu hama ini, mending ditangkap. Ngeri kali, ini praktek maling berkedok gizi. Beli motor, beli tablet, beli kaos kaki, semua dibungkus dengan kata untuk kepentingan rakyat. BGN belanja pakai APBN yang diakal-akalin diduga untuk mengambil keuntungan besar. BGN belanja pada produk yang rakyat tahu harga pasarannya. BGN terang-terangan markup harga yang nggak masuk akal. Bayangkan, harga kaos kaki bisa tembus 100.000 per pieces. Sementara di pasar grosiran, sepasang cuma 2 ribuan. Ini bukan lagi selisih kecil.
Ini jelas markup anggaran. Rakyat jangan dibohongi. Bagaimana mungkin Anda ingin membohongi rakyat? Sementara rakyat juga ada yang profesinya sebagai pedagang, tahu juga cara mengambil untung. Tapi mereka tidak selintah darat kayak kalian gitu loh. Yang lebih miris lagi, dugaan seperti ini terlihat terang benderang, tapi penegak hukum seolah senyap. KPK diam. Aparat penegak hukum juga tidak bersuara. Bahkan yang seharusnya menjaga justru terlibat dalam pelaksanaannya. Mau sampai kapan kalian maling uang rakyat? Apa mau sampai kami turun ke jalan? Dulu lo teriak-teriak, akan saya kejar koruptor sampai Antartika. Baru nyampe Solo lo putar balik sambil garuk kepala, ya. Ngomong doang lo gede, bukti kagak ada. Ngomong doang lo keras, tapi nyali ampas, ya. Masih mending lo terus terang. Kalau lo nggak berani, lo bilang, ya. Rakyat cuma meminta buatin perpu, ya. Buatin perpu bermateri khusus yang sekiranya membolehkan rakyat menghukum koruptor secara absolut, secara sadis, ya. Dan jika ada kesempatan, saya orang pertama yang akan menghakimi koruptor, ya. Saya akan makan dagingnya. Sok-sokan kritik pemerintah. Memangnya sudah ngasih apa ke negara? Sini Mbak kasih tahu. Mungkin kamu nggak sadar. Apa saja yang sudah kamu berikan kepada negara? Penghasilan kamu sudah kena pajak. Belanja bulanan ke minimarket dan supermarket kena lagi PPN. Kamu punya motor, punya mobil, kena pajak tahunan. Kamu punya rumah, punya tanah, ada pajak jual belinya. Dan juga ada PBB-nya. Gak sampai di situ. Kamu mau healing, mau nonton, mau karaoke, mau main padel, kena pajak hiburan. Kamu beli rokok, impor barang dari luar negeri, kena bea cukai. Bahkan tanda tangan dokumen pun, kamu harus beli materai 10.000. Semua uang-uang tersebut mengalir ke negara. Jadi kita bukan cuma warga, kita ini investor. Investor wajibnya negara yang seharusnya mendapatkan return atau keuntungan berupa perlindungan hukum, jalan yang mulus, pendidikan berkualitas, kesehatan yang memadai adalah bare minimum yang harus dilakukan perusahaan ketika investor sudah chip in dana. Maka jangan suruh investor untuk terus selalu merasa bersyukur ketika investor mengeluh ataupun komplain. Karena kita sebagai donatur berhak bertanya dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita bayar. Ini tuh pemerintahan bukan fandom. Ngebelanya udah jangan kayak ngebela agama. Maksud gue, kalau ada yang orang yang mengkritik, bukan berarti dia kayak tim A, tim B. Yang kita kritik kan kebijakannya, bukan langsung kayak wah ada yang ngaco, oh turunkan, kagak. Bukan begitu maksud kita. Oh ini harus diganti ini, kagak. Kalau misalkan ada yang bagus juga kita apresiasi. Tapi kalau ada yang ngaco ya kita boleh dong bersuara. Kalau misalkan ternyata pendapat gue salah, ya koreksi. Ini jatuhnya, ingat kita tuh rakyat, kita satu pihak semuanya. Kenapa jadi kayak adu-aduan nih? Tim A, tim B, tim A, tim B. Kalau ngeritik bilangnya, oh ini mah anak ini. Kalau apresiasi, oh ini mah anak ini. Udah kagak musim. Udah kayak fanbase lu. Yang bener-bener aja, kenapa sih? Kita nih diskusi, jadi rakyat diskusi satu suara. Lu pada rakyat baik kan? Bayar pajak kan? Wajar dong nanyain duit pajak lu dikemanain. Jangan bikin marah-marah kan, gue sampai serius tuh.